Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti Simarmata dari kelas Perbankan Syariah 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin edisi atau electronic data capture. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin edisi. Mesin edisi dapat didefinisikan sebagai perangkat yang bisa dipakai untuk bertransaksi dengan kartu debit atau kredit atau e-money di merchant atau toko. Mesin ini berhubungan dengan jaringan komputer bank. Dan kalau kamu pernah belanja di minimarket dan ngelihat mesin yang bentuknya besar dengan kabel dan tombol serta layar di meja kasir, itulah mesin edisi. Tapi ada juga mesin edisi dengan bentuk lain, seperti yang ada di gerbang tol, seperti pada gambar, yang bisa dipakai dengan menempelkan kartu tersebut dan bukan menggeseknya. Dengan menggunakan mesin edisi, kita bisa misalnya seperti bayar belanjaan, bayar tol, bayar tiket pesawat, dan juga bayar listrik. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin edisi tersebut. Cara kerja mesin edisi mirip dengan mesin ATM mungil. Untuk menggunakannya, kita harus memasukkan PIN kartu kita. Kecuali kalau pakai e-money atau uang elektronik. Kalau pakai e-money, cukup tempelkan kartu itu pada mesin edisi, otomatis saldo akan terpotong. Kalau pakai kartu di mesin edisi gesek, tahap penggunaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyerahkan kartu ke kasir. Yang kedua, kasir akan memasukkan jumlah uang yang dibayarkan. Yang ketiga, kita memasukkan PIN pada mesin. Yang keempat, jika transaksi berhasil, akan keluar struk bukti transaksi dari mesin itu. Yang kelima, nasabah tanda tangan pada struk transaksi. Yang keenam, duit di saldo rekening langsung terpotong. Dan yang terakhir, tagihan bertambah. Dan untuk diingat, ada juga transaksi kartu debit dengan mesin edisi yang nggak pakai PIN. Ini biasanya terjadi pada kartu ATM non-BCA, sebab baru BCA yang punya jaringan mesin edisi debit. Yang lain masih pakai mesin edisi kredit. Sama seperti transaksi di ATM, ada biaya yang dikenakan kalau kita pakai mesin edisi dari bank yang beda dengan bank penerbit kartu kita sebesar 2,5 sampai 3%. Tapi biaya ini dikenakan di toko yang pakai edisi itu, bukan ke kita sebagai customer. Kebanyakan mesin edisi bisa dipakai buat kartu kredit dan debit, tapi ada juga yang cuma kartu debit. Mesin edisi sering disalahgunakan buat gestum alias gesek tunai di merchant oleh nasabah, sebab mereka menghindari biaya dari bank yang lebih gede kalau tarik tunai di ATM, padahal praktek ini udah dilarang. Cara kerja mesin edisi dengan kartu debit yaitu transaksi digesek pakai kartu debit di mesin edisi otomatis tercatat di jaringan bank, sehingga bank biasa lakukan bank bisa langsung motong saldo di rekening tabungan asal kartu debit itu. Nah, kalau gesek pakai kartu kredit, saldo itu akan dibebankan ke tagihan bulanan pemegang kartu. Nantinya, nilai dari penggunaan mesin edisi itu akan terakumulasi dengan transaksi kartu kredit lainnya. Total transaksi itu harus dibayar lunas sebelum jatuh tempo biar nggak terkena bunga. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tips bertransaksi aman menggunakan mesin edisi. Bertransaksi dengan mesin edisi nggak berarti terhindar dari ancaman. Ada sejumlah tips aman bertransaksi dengan melihat cara kerja mesin edisi. Yang pertama, tutupi mesin edisi saat memasukkan PIN. Yang kedua, lihat nominal uang pada mesin sebelum memasukkan PIN, pastikan tidak kelebihan. Yang ketiga, jika memberikan kartu kepada petugas, ikuti petugas itu sampai ke meja kasir. Yang keempat, jika transaksi ditolak, segera hubungi bank penerbit kartu. Yang kelima, jangan lupa minta kartu kembali setelah transaksi. Mesin edisi amat bermanfaat baik buat merchant ataupun konsumen.
Khusus buat konsumen nggak perlu repot bawa duit cash banyak kalau mau beli barang dengan nominal besar, misalnya mau beli TV yang harganya sekitar 10 jutaan. Kalau buat merchant atau toko nggak perlu ribet cari duit kembalian ke konsumen, tinggal gesek tuntas semua transaksi. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mesin edisi ini. Yang pertama itu yaitu Facet Line atau line telepon. Mesin tipe ini komunikasi datanya menggunakan telepon line Telkom. Tipe ini adalah default dari jenis mesin edisi. Komunikasi data menggunakan fiber optik yang disediakan oleh Telkom. Biaya komunikasi per sekali transaksi biasanya adalah 250 perak. Harga ini tergantung dari Telkom sendiri, bisa berubah-ubah sesuai ketentuan Telkom. Yang kedua itu yaitu GPRS Power. Mesin ini yang menggunakan sinyal seperti handphone, tapi sumber powernya menggunakan listrik PLN, jadi harus selalu tersambung pada stok kontak PLN. Tipe ini yang sekarang dipergunakan di outlet yang tidak mempunyai line telepon private line. Dan yang terakhir itu yang ketiga yaitu GPRS Mobile. Mesin tipe ini bisa dipakai di mana saja selama ada sinyal handphone. Sumber powernya menggunakan baterai yang chargeable sehingga bisa dibawa-bawa atau portable. Biasanya dipergunakan hanya untuk pameran. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya meminta maaf dan saya ucapkan terima kasih.